Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keberkahan hidup di atas sunnah Nabi SAW. Di tengah-tengah sekarang ini banyak hal-hal yang aneh yang kita jumpai dalam beragama. Maka nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah adalah merupakan anugerah yang paling besar yang harus disyukuri. Sebab betapa banyak orang yang berjalan menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan hidayah, justru mereka tidak mendapatkan hidayah sunnah, hidayah di atas sunnah, hidayah bisa mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala yang benar sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Tsumma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mungkin antum sudah lihat di informasi tadi, bahwasanya kajian kita pada malam ini adalah al-amru bittiba' wan nahyu 'anil ibtida', yaitu perintah untuk senantiasa ittiba'. Mana ittiba'? Mengikuti sunnah. Itu disebut dengan ittiba'. Wan nahyu 'anil ibtida', dan larangan untuk mengada-ngadakan sebuah amalan yang tidak ada sumber pensyariatannya, apakah di dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW. Namun zaman rahmatullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyinggung sedikit fenomena-fenomena di akhir zaman, kejadian-kejadian yang akan kita hadapi di akhir zaman. Sebab kenapa zaman rahmatullah? Karena hari ini banyak kaum muslimin disibukkan dengan banyaknya fitnah yang terjadi. Salah satu mungkin fitnah yang sering kita dapatkan di media sosial adalah banyaknya manusia yang bertikai, apakah berkaitan dengan politik atau yang berkaitan dengan agama-agama yang mereka anut. Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhir zaman, maka kita pasti akan diperhadapkan dengan banyaknya kerusakan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, seiring berjalannya dekatnya hari kiamat, maka kita akan banyak mendapatkan kerusakan demi kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri dalam rangka mewujudkan ambisinya mendapatkan dunia yang pada hakikatnya dunia itu akan hancur. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang akhir zaman, maka minimal ada dua gambaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mendekati akhir zaman,
Ujian demi ujian akan banyak didapatkan oleh manusia. Silih datang berganti bencana yang akan menimpa umat manusia. Belum satu selesai musibah, datang musibah yang berikutnya. Dan begitu seterusnya zaman rahmatullah. Sampai-sampai nanti di akhir zaman banyak kita menjumpai kehancuran di sana sini karena banyaknya gempa yang terjadi. Ataukah musibah-musibah yang lainnya? Akhir-akhir ini kita rasakan angin begitu kencang, di mana peneliti mengatakan badai-badai yang akan datang tahun demi tahun akan semakin dahsyat karena iklim dunia yang semakin berubah, semakin tidak jelas, semakin tidak menentu. Maka demikianlah zaman Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman itu akan penuh dengan berbagai macam musibah, malapetaka, bencana yang dihadapi oleh manusia. Sehingga seorang hamba itu tak kala masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, sebelum kita menghadapi dan merasakan dan melihat ujian demi ujian yang besar yang akan melanda kehidupan kita, maka manfaatkan waktu sehat sebelum datangnya masa sakit. Manfaatkan kesempatan waktu luang sebelum datang masa sibuk-sibuknya kita. Maka salah satu ibadah yang agung yang banyak ditinggalkan adalah majelis ilmu. Banyak orang sok sibuk, tidak punya urusan, buat kesibukan yang tidak bermanfaat untuknya. Maka tak kala kita sudah meninggalkan majelis ilmu zaman rahmatullah, meninggalkan majelis Quran, meninggalkan majelis sunnah Nabi SAW, maka perlahan kita kemudian jatuh kepada perkara yang tidak diinginkan, yaitu futur. Jadi salah satu sebab seseorang itu futur adalah meninggalkan majelis ilmu. Dan di antara sebab yang menguatkan kita di dalam agama Allah, di jalan beragama kepada Allah dengan majelis ilmu. Karena di majelis ilmu inilah kita diingatkan kembali. Mungkin beberapa hari kita lalai mengingat solat, kadang masih bermalas-malasan melaksanakan solat, kadang malas membaca Quran, kadang malas puasa Senin dan Kamis. Maka dengan adanya majelis ilmu, kita menguatkan satu sama yang lainnya untuk bagaimana menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah, manfaatkan masa nikmat ini. Kita bisa merasakan tidak ada peperangan di negeri kita. Alhamdulillah. Tidak ada musibah yang menimpa kehidupan kita. Di belahan dunia yang lainnya banyak terjadi badai banjir yang membuat manusia sibuk untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Maka nikmat kita bisa merasakan cuaca yang baik, walaupun kadang datang angin yang keras, namun itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Maka nikmat yang seperti ini harus disyukuri. Dengan menggunakan nikmat tersebut, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita membaca Quran, bukan sibuk berdebat di media sosial, bukan sibuk nimbrung dengan perkara besar. Nanti kita akan bahas ciri-ciri akhir zaman itu adalah banyaknya orang nimbrung dalam perkara besar yang bukan ahlinya. Ruwaibidah, kata Nabi SAW, orang bodoh yang berbicara dengan perkara yang besar. Maka jangan kita termasuk orang ruwaibidah. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Maka masa-masa ini zaman rahmatullah, kita diberikan kesehatan, kesempatan, maka gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi majelis ilmu, bersemangat melaksanakan solat 5 waktu, terus menerus berzikir kepada Allah pagi, siang, sore, malamnya. Dimanapun kita berada, kita berzikir kepada Allah. Kita merasakan nikmat dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, akan hati menjadi tenang. Walaupun mungkin banyak isu-isu, mungkin kita sering mendapatkan berita bagaimana nanti Indonesia ini akan dicaplok oleh negara asing. Banyaknya tenaga-tenaga kerja asing. Kadang membuat kita khawatir, kadang kita membuat takut. Maka orang beriman cukup mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini kita sudah pernah bahas. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, dan dia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Kemudian yang kedua, zaman rahmat Allah. Akhir zaman akan banyak kerusuhan yang terjadi. Akan banyak pertikaian antara umat manusia yang terjadi. Akan ada banyak pertumpahan darah yang akan kita lihat. Manusia semuanya sibuk untuk mengejar pemerintahan. Manusia terpecah belah, berkelompok-kelompok di dalam mengejar dunia, di dalam mengejar ambisi untuk menjadi pemimpin. Dan semuanya telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, apa nasihat Nabi SAW kepada kita semuanya? Tak kala banyak kita menjumpai pertikaian, banyaknya demonstrasi yang akan terjadi. Ini adanya Covid saja tidak banyak demo. Andaikan mungkin tidak ada Covid, mungkin orang tiap hari kita lihat demo. Menuntut keadilan, menuntut hak-haknya. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, Nabi telah memberikan kepada kita semuanya jalan solusi ketika banyaknya terjadi pertikaian, ketika banyak terjadi permusuhan, ketika terjadi banyaknya perpecahan, perkelahian antar umat manusia. Di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW satu ketika beliau menjelaskan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, akan banyak terjadi perselisihan, perpecahan, pertikaian antara umat manusia. Dan termasuk negara kita ini negeri awan, negeri rawan dengan pertikaian zaman rahmatullah. Sebab karakter kita ini mudah terprovokasi. Jangankan berita benar yang di-share, berita dusta saja setiap harinya di-share, kadang kita benarkan. Inilah karakter-karakter kita. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabatnya dan para umatnya, ketika terjadi perselisihan antara umat manusia, terjadi pertikaian, maka yang pertama zaman rahmatullah Nabi mengatakan ilzam baitak, perbanyak berdiam diri di dalam rumah. Ini yang pertama zaman rahmatullah. Bukan berarti kita tidak melakukan interaksi dengan manusia. Bukan berarti hadis ini menganjurkan kepada kita menjadi orang yang eksklusif, yang tidak bermuamalah dengan manusia. Bukan berarti hadis ini menganjurkan kepada kita agar kita menutup diri dari manusia. Tidak, zaman rahmatullah. Nabi SAW menyebutkan hal tersebut ketika terjadi pertikaian dan pertumpahan darah, perbanyak berdiam diri dalam rumah. Kenapa zaman rahmatullah? Coba kita bercermin dengan terbunuhnya Utsman. Salah satu sebab mengapa Utsman itu didemo, jadi demonstrasi ini zaman rahmatullah,
sudah ada sejak dahulu. Dan salah satu sahabat yang mulia yang menjadi korban demonstrasi adalah sahabat Utsman bin Affan. Di mana sahabat Utsman bin Affan ini setiap harinya digosipi, diprovokasi dengan seseorang yang bernama Abdullah ibn Sabah, seorang tokoh Yahudi, provokator ulung dia. Jadi setiap zaman itu ada memang provokator yang kerjanya menyebarkan berita-berita dusta, sehingga kata para ulama kadang berita dusta itu dibenarkan karena setiap hari kita dengar tuh jengi kamai. Dan termasuk sahabat Utsman bin Affan. Kurang apa sahabat Utsman bin Affan? Beliau digelari dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena sahabat Utsman menikahi dua anak Nabi SAW. Siapa dia? Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Bahkan sahabat Utsman di antara orang yang paling banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, "Ma darra Utsman ba'da hadza." Tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan Utsman setelah ini. Setelah beliau menginfakkan banyak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sahabat Utsman dipersaksikan oleh Nabi SAW fil jannah. Utsman berada nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bahas di antara sahabat itu ada orangnya yang masih hidup namun namanya sudah termaktub di dalam surga. Subhanallah, keutamaan mereka. Jamaah, beli buku yang menceritakan kisah para sahabat, baca kisahnya para sahabat. Teladani mereka, contohi mereka. Mengapa mereka begitu istimewa? Mengapa mereka ini nama-namanya harum setiap zaman? Selalu disemakkan di dalam nama mereka, di belakang nama mereka radhiyallahu anhu. Allah meridhai mereka. Coba kita lihat zaman rahmatullah. Di antara sebab mengapa Utsman ini didemo, Abdullah ibn Sabah melihat celah jadi orang-orang kafir dan munafik dahulu. Di antara tujuan mereka menghancurkan kaum muslimin adalah dengan mengadakan pertikaian antara mereka. Sebab sejarah telah mencatat orang kafir itu tidak pernah menang melawan kaum muslimin setiap zaman. Sampai-sampai baru-baru ini adalah saudara-saudara kita di Afghanistan setelah bertahun-tahun lamanya diperangi negara superpower, dua yang memerangi superpower. Dua negara superpower yang memerangi Afghanistan, yaitu Rusia, hancur lebur. Rusia kemudian terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Amerika bertahun-tahun menghantam kaum muslimin Afghanistan, mereka tidak mampu menghabisi kaum muslimin. Ingat zaman rahmatullah, terlepas apakah pasukan Taliban ini ahli sunnah atau tidak, maka tetap kita akui mereka ini kaum muslimin. Maka kita memberikan doa-doa kita kepada mereka. Dan alhamdulillah atas pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah ibn Sabah melihat celah. Ada sebuah celah yang sangat kecil yang bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan kehormatan Utsman bin Affan. Apa itu zaman rahmatullah? Abdullah ibn Sabah lihai melihat fitnah dan lihai melihat siapa di antara kaum muslimin yang mudah terprovokasi dengan fitnah. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ternyata otak sumbu, orang yang dangkal ilmunya itu sering mudah terprovokasi dengan fitnah. Makanya orang berilmu itu dimuliakan oleh Allah.
Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh penuntut ilmu adalah dia memiliki sifat al-hilmu. Sehingga para ulama mengatakan al-hilmu qabla al-ilmu. Hati-hati, beda ya, beda huruf yang pertama. Yang pertama hurufnya ha, yang kedua ain. Al-hilmu qabla al-ilmu. Pelajari dulu al-hilmu. Apa al-hilmu? Adalah ketenangan dalam berpikir, tidak kejili-jili. Ada potongan video sedikit Ustaz Salafi ahlul bidah menyimpang. Ini orang seperti ini mudah terprovokasi zaman rahmatullah. Makanya jangan heran sebagian kaum muslimin yang tidak memiliki sifat ilmu sebelum belajar itu mudah memvonis. Tidak boleh. Harus tegak hujahnya, harus tegak pendalilannya. Sehingga kita tidak boleh kajili-jili dalam beragama, mudah terprovokasi. Zaman rahmatullah. Maka Abdullah bin Sabah mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kehormatan Utsman. Apa itu? Abdullah bin Sabah setiap harinya melihat kerumunan manusia, dia ikut nimbrung di situ. Kemudian menceritakan ternyata Utsman itu nepotisme ini bahasa kita. Buktinya dia mengangkat semua keluarganya berada di dalam kekuasaannya. Muawiyah di Syam, si fulan di sini, jadi pemerintahan ini dan sebagainya. Ternyata Utsman itu tidak melibatkan sahabat-sahabat yang lainnya. Dia nepotisme. Boleh jadi dia juga korupsi setiap harinya. Namun zaman rahmatullah jalla wa ala di Madinah, Abdullah bin Sabah tidak berhasil memprovokasi manusia. Sebab di Madinah banyak para sahabat, banyak para ulama. Inilah zaman rahmatullah, nasihat para ulama, jangan pernah jauh-jauh dari orang yang berilmu. Sebab syaitan sangat mudah menggelincirkan orang bodoh. Semangat beribadah tanpa ilmu ini berbahaya. Makanya zaman rahmatullah babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Ini senantiasa ditegaskan oleh para ulama. Berilmu dulu sebelum mengatakan atau beramal sesuatu. Ini penting. Mempelajari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah. Kemudian ketika kita ada sebuah permasalahan yang kita tidak pahami, yang kita syubhat, tanya orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui sebuah perkara atau kalian syubhat.